Hai Witchniks, welcome back to my channel. Jadi aku udah gak dihack lagi. Dan aku bakal ceritain ke kalian aja kayak apa yang terjadi ke aku dan apa yang aku lakuin biar channel aku balik. Dan juga buat content creators lainnya, awas aja sama penipu ini. Jadi 2 hari lalu, yaitu 13 Juli 2020, aku dapat email dari suatu orang yang mengaku namanya Ryan, dan dia itu mengaku kalau dia itu manajer sebuah aplikasi editing gitu. Dan aplikasi editing itu ceritanya mereka mau aku ngeiklanin aplikasi itu di YouTube channel aku. Abis itu hackernya tanya, ada nggak nomor telepon? Jadi nanti kita lanjutin ngomong tentang bisnis ini lewat WhatsApp aja. Nah, jadi abis aku kasih dia nomor telepon aku, dia langsung nge-WA aku. Sebenarnya aku pertamanya kayak lihat, loh kok kayaknya aplikasi ini asing banget ya, aku nggak pernah dengar nama aplikasi ini. Tapi aku Google dan aku lihat di YouTube dan emang ada aplikasi editing ini. Jadi sebenarnya hacker ini tuh bukan orang dari aplikasi yang mau ngepromot aku, tapi cuman ngaku-ngakunya aja. Jadi kayak dia mau aku bikin iklan pendek. Nomor WhatsAppnya itu +1, yaitu dari negara Amerika. Jadi dia kasih tahu aku apa yang dia mau aku lakuin dan gitu-gitu. Karena aku nggak tahu ini aplikasi apa dan aku nggak pernah pakai, jadi aku tanya dulu ke dia, ada nggak ya influencer lain yang sudah bekerja sama dengan kalian dan ada hasilnya nggak? Kalau ada, tolong kirim ke aku karena aku mau lihat biar aku tahu gambarannya mau kayak apa. Nah, habis itu dia bilang nggak ada, kalau ini kooperasi pertamanya dia. Tapi aku nggak merasa kalau dia mau ngenipu aku, karena dulu aku juga pernah di-endorse sebuah perusahaan yang dari luar negeri, dan aku itu salah satu orang pertama yang mau di-endorse mereka di negara Indonesia. Jadi aku nggak terlalu mikir kayak, oh ini ada sesuatu yang salah gitu. Nah, abis itu dia bilang, jadi ini aplikasi kita sebenarnya gratis, tapi ada versi premiumnya. Jadi buat kamu kita kasih versi premiumnya dengan gratis. Nah, versi premium itu biasanya harus bayar, tapi karena aku ngeiklanin mereka, mereka mau kasih aku gratis kan. Ya udah, aku jadi download untuk dapat aplikasi yang premium versionnya. Jadi aku pencet linknya dan itu kebuka ke sebuah website, dan ini tuh websitenya bener-bener meyakinkan juga. Jadi kan aku udah pencet download tapi nggak bisa ke download. Jadi aku kayak, loh kok nggak bisa ke download gitu kan. Jadi aku cek kenapa nggak bisa ke download aplikasi yang dia kasih, dan ternyata yang aku klik itu something dangerous, ada berisiko bahaya. Ya udah, jadi akhirnya aku nggak ke download kan. Karena nggak bisa ngedownload, jadi aku kontak dong orangnya. Aku bilang aku udah coba download nih tapi nggak bisa karena kata Google bahaya. Nah, jadi aku udah kasih tahu. Abis itu dia bilang, lah kok bisa, itu aneh banget. Tapi itu sebenarnya dia tahu itu bakal terjadi dan dia cuman main-main aja biar aku nggak tahu kalau dia mau ngenipu aku. Dan aku bilang aku nggak tahu kenapa bisa seperti ini ya kan, karena aku kan nggak ngerti dong. Nah, habis itu orang itu bilang kayaknya ada masalah deh, nanti kita cek lagi deh sama tim kita dan kita akan kabarin lagi. Itu udah jam 9 malam, jadi aku udah nggak nanyain lagi tentang ini, dan aku juga nggak merasa ada yang aneh. Aku tidur kan, nah besok paginya aku bangun. Abis itu aku mandi. Pas aku lagi mandi, tiba-tiba cece aku ngedor-ngedor pintu. Dia bilang, Syah gitu kan. Oke, kenapa? Aku lagi sabunan lagi kan, lagi belum selesai mandi. Dan aku udah kayak bingung banget loh kenapa dia teriak-teriak pagi-pagi gini gitu kan. Cece aku bilang, itu channel kamu kenapa? Abis itu aku kayak, kenapa? Abis itu aku langsung cepet-cepet keluar dan aku cepet-cepet cek, dan ternyata YouTube aku kena hack. Jadi sama si hacker itu YouTube aku namanya diganti, foto profilnya diganti, channel artnya juga diganti, dan lagi ngadain live stream. Kok bisa gitu kan? Nah, karena orang itu lagi ngadain live di akun YouTube aku, dan aku lihat nggak bisa komen, dan aku lihat di video terakhir aku post, dan banyak yang komen kayak, oh akunnya dihack nih. Dan ada juga orang-orang dari negara lain, mereka tulis bahasa lain gitu dari negara lain, kalau YouTuber yang mereka tahu juga kena hack sama orang yang sama gitu. Nah, jadi aku coba nge-login email aku yang udah dibajak ini. Abis itu aku lihat, loh passwordnya sudah diganti 1 jam yang lalu. Aku udah coba login gak bisa, aku pencet lupa sandi juga gak bisa. Nah, abis itu aku langsung dong update ke IG aku kasih tahu ke kalian akun YouTube aku kena hack. Pas aku cek DM aku, ternyata sekitar jam 7-an juga udah ada beberapa dari kalian yang kasih tahu aku, Kak kayaknya ini akun YouTube-nya kena hack gitu kan. Kayak gimana you bisa tahu akun I lagi di hack?
Actually, I kayak pagi-pagi gitu, biasanya belum bangun kan, cuman nggak tahu kenapa I nggak Kebetulan banget sih. I tiba-tiba kayak kebangun gitu, nggak tahu kenapa. Jadi ya udah, daripada nggak bisa tidur lagi, I lanjut bikin konten kan in my channel gitu. And then yang live tuh siapa aja, biasa kayak gitu. Dan I saw kok ada Misha Giovanni live, kayak jadi namanya nama lain tapi fotonya punya dia. Terus aku lihat kan, ini apaan gitu. Terus begitu aku buka, itu ternyata di bawahnya itu videonya Misha, cuman ada satu video yang lagi live, itu yang Kanano Foundation ini. Dan juga Cece sama Koteo udah kasih aku nomor teleponnya Google, dan aku udah coba telepon tapi gak bisa gitu kan. Aduh kacau banget deh pokoknya. Habis itu aku kayak langsung inget-inget, jangan-jangan orang yang kemarin yang nge-WA aku yang nge-download abis itu gak bisa gitu kan. Aku pura-pura nanya ke dia, "Hai, gimana masalahnya? Udah bisa atau belum?" Aku pura-pura nanya seperti itu kan. Abis aku nanya, dia cuman nge-read doang, jadi centang biru di WhatsApp. Abis itu display picture dia dihilangin. Jadi yang tadinya display picture-nya itu logo dari aplikasinya, dia ilangin, dan aku langsung kayak, ini nih. Jadi yang pertama salahnya itu kan email itu kan memang udah tertulis kan di YouTube-nya Misha gitu kan. Tapi begitu orang itu ngasih nanyain WhatsApp-nya, nah itu tuh it's kind of like the strike two, to be honest. Soalnya kayak jadi di email itu bisa pakai nomor telepon, bisa pakai nomor telepon atau pakai email. Tapi yang salah, yang sebenarnya agak aneh gitu, nomor telepon yang I kasih ke dia sama nomor telepon yang I pakai buat two-step verification itu beda. Oh. Ya, so dan juga aplikasinya nggak ke-download. Kenapa dia masih bisa dapat? Aplikasi yang di-download itu downloadnya di laptop you kan? Iya. Itu downloadnya di laptop tuh. Jadi kalau misalnya menurut I ya, kayaknya itu tuh emang kayak semacam virus. Jadi kalau misalnya itu udah diinstal atau masuk ke dalam laptop atau ya, PC, itu aku melakukan itu. Itu dia bakal ngebaca data. Antara dia ngebaca data yang ada dari laptop or PC you, atau dia ngopi anything that you input. Aku udah kontak ke orang YouTube. Aku kontak lewat live chat di aplikasi YouTube Studio. Jadi semua content creator YouTube, aku saranin banget sih kalian ngedownload aplikasi ini. Kalau kalian mau ada nanya sesuatu, bisa langsung live chat, yaitu langsung dibales sama orangnya. Aku pakai akun Cece aku yang kebetulan juga content creator YouTube. Jadi aku udah kasih tahu ke orang ini kalau akun aku kena hack dan gitu-gitu. Jadi orangnya minta aku kasih email lagi yang belum dihack, yang masih bisa dipakai, biar nanti dia bisa kasih tahu kabar lewat situ. Nih aku bakal baca dari pertama kali ya email yang aku dapet dari Google Help ini. Pertama, dia bilang untuk menggunakan Google Recovery, dan Google Recovery ini aku udah coba tidak bisa, jadi aku kasih tahu gak bisa. Aku udah melakukan itu dan aku udah kasih tahu buktinya kalau gak bisa, dan nantinya dia jawab lagi. Dia bilang kasih tahu email yang dihack itu apa ya gitu kan. Ya udah aku udah kasih tahu, abis itu aku tunggu dia jawab lagi. Abis itu dia bilang oke, kita akan look into this further, jadi tunggu aja buat kabar kita. Pas sekitar jam 6 sore gitu, tiba-tiba live-nya udah selesai. Abis itu aku kayak, aduh gawat nih. Aku takut banget kalau dia udah ngadain live-nya udah selesai, dia bakal ngehapus-hapusin video-video aku gitu kan. Atau mungkin ngeganti email aku, atau sesuatu yang lebih parah gitu kan. Aku udah kayak, aduh gimana nih, janganlah, tolong jangan hapus video-video aku. Karena video-video yang aku post di YouTube tuh sebenarnya aku nggak ada kopinya, aku nggak simpen di komputer aku sendiri. Jadi videonya cuma ada di YouTube aja gitu. Jadi kalau itu hilang, bener-bener udah hilang. Dan kebetulan ada juga YouTuber Indonesia yang kena hacker yang sama, tapi dia itu dihacknya jam 7 pagi hari sebelumnya aku dihack. Jadi hacker ini sebenarnya agak pinter ya, dia ngehacknya pas kita lagi tidur. Jadi kalau misalnya dapet email kayak ada yang mau buka akun kamu nih, kita nggak bakal tahu kan, karena kita lagi tidur. Abis itu YouTuber Indonesia ini namanya Kak Heri, dan aku iseng nanya, "Kak, kalau kakak sendiri kok bisa kehack sama si hacker ini? Apakah menggunakan modus yang sama seperti aku?" Dia bilang, iya, sama persis. Sekitar jam 9 atau jam 10 malam, aku dapet email dari account support, dan dia tanya aku kayak, gimana hilangnya akun ini? Kamu tahu nggak kira-kira cara hilangnya kayak apa? Dan aku ceritain tentang yang mau nge-endorse aku ini. Bener-bener kasih bukti. Dan dia juga nanya aku kapan bikin akunnya, dan kapan gini-gini gitu-gitu. Pokoknya kayak banyak banget yang ditanya, dan ditanya juga jam berapa kira-kira akun aku udah kena hack. Jadi aku udah tahu semua jawabannya, karena aku bener-bener kayak seharian aku bener-bener kayak lihat semua yang lagi dilakuin, dan aku bener-bener kayak take note gitu. Jadi aku langsung jawab,
dan aku cerita panjang tentang apa yang terjadi dan aku jawab semua pertanyaannya. Dan sekitar jam 1 pagi dan aku belum tidur karena aku nggak bisa tidur, akun YouTube aku kena hack, gimana bisa tidur. Jadi aku kayak nungguin, bener-bener aku refresh terus emailnya dan akhirnya dapet. Dan orang itu kirim aku link buat ngereset password aku, untuk ngeganti password aku. Ya udah, aku langsung cepet-cepet ganti dan aku udah ganti, udah berhasil nih. Aku langsung kayak yes gitu kan. Pas banget nih sekarang dia lagi ngadain live di akun lain juga nih. Kalau kalian pencet Cardano Foundation ini dan kalian lihat di videosnya, kalian bisa lihat kalau sebelum orang ini ngadain live itu videonya nggak ada yang bersangkutan sama Cardano ini. Jadi ini juga kena hack nih orang ini nih. Pokoknya kalian hati-hati aja sih sama modus ini, apalagi content creator lainnya. Modus ini lagi dipakai banyak banget karena banyak yang lately juga kena, seperti yang barusan aku kasih lihat dari banyak negara juga, nggak cuman Indo. So ya gitu sih ceritanya. Sorry kalau video ini kepanjangan karena memang cerita ini cukup panjang. Karena aku benar-benar mau kasih tahu kalian benar-benar apa yang terjadi, gimana bisa terjadi, dan apa yang aku lakuin untuk mendapatkan channel aku untuk balik. Dan kalau misalnya kalian tahu YouTuber lain yang lagi kena modus yang sama dan kehack juga akun YouTube-nya, kalian bisa share video ini ke mereka. So yeah, thank you guys for watching this video, dan thank you banget ke kalian yang gak unsubscribe karena channel aku kehack. Thank you guys for watching this video, and I will see you guys in my next video. Bye!